Halo, berjumpa lagi di channel Adrian. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pelajaran PKN yaitu kelas 7 dengan judul Norma dan Keadilan. Oke, kita akan belajar lagi mengenai norma kesopanan, ya. Norma kesopanan adalah serangkaian aturan tentang tingkah laku yang bersumber dari budaya, adat istiadat atau tradisi di suatu wilayah yang berkembang dalam pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan dalam berinteraksi antar sesama. Ya. Kalau kita lihat pada gambar ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ketemu dengan orang ya kita berikan senyum. Jangan wajah yang cemberut, ya. Jangan wajah yang marah atau melihat orang aja kita melotot. Ya, itu juga tidak sopan ya. Atau kalau orang lagi kita melewatin orang nih di depan gang ya, salah satunya ya kita nundukin kepala, permisi, bilang seperti itu. Ya, atau kita bilang mari, itu juga bisa ya. Itu kita belajar yang sopan ya dalam kalangan masyarakat. Nah, contoh norma kesopanan di dalam masyarakat umum ya. Apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, mengapa kok kita membuang sampah pada tempatnya? Ya. Ini kebanyakan orang egonya terlalu tinggi ya. Kalau salah satu contoh nih murid-murid misalnya kalau tidak diajarin ya, membuang sampah, dia membuang sampah di dalam kelasnya sembarangan. Padahal di dalam kelas ada tong sampah ya. Kemudian ditegur. Nah, mengarah ke arah kesusilaan ya. Misalnya, bro, jangan buang sampah sembarangan, itu kan ada tempat sampah. Lalu dia marah-marah. Apa urusanmu? Nah, inilah salah juga ya. Tidak baik ya, tentunya buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah aturan. Kenapa? Supaya kita dikenal dengan kata sopan ya. Kita mempunyai akhlak ya, atau mempunyai etika ya, seperti itu. Menghargai dan menghormati orang lain, tentu kita sudah bahas seperti tadi ya. Menghargai dan menghormati orang lain juga itu juga bisa mengandung sopan ya. Misalnya kalau ada orang berbicara, ya kamu jangan motong ya, jangan langsung main engkel-engkelan ya, jangan. Lebih baik dengarkan dulu sampai dia selesai, barulah kita menjawabnya ya, seperti itu ya. Kita akan menanggapinya. Jangan kita kalau ada teman lagi curhat kita langsung main potong, itu juga nggak bagus ya. Lalu menyapa dan memberi salam pada orang lain sebagai bentuk keramahan ya. Ya, ini seperti misalkan kalau kita berangkat sekolah, misalnya ketemu orang di pinggir jalan melihat kita ya, kita bilang selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu, kepada siapa saja, atau kepada anak kecil pagi Dek gitu. Nah, itu juga baik, mengajarkan anak kecil untuk juga memberikan salam. Nanti dia akan respon dengan baik. Oh, anak ini kok, kakak ini kok suka memberi salam ya. Nah, itu juga akhirnya kita dikenal menjadi anak orang yang baik gitu loh. Lalu bertutur kata yang baik dan tidak kasar kepada orang lain. Ya, apa maksudnya? Ya, kalau kita bertutur kata yang baik itu ya kita menjaga ya. Jangan sampai pembicaraan yang kita ini ngobrol itu menyakiti hati orang lain. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya tersakiti? Ya kita sesegera mungkin meminta maaf ya. Biasanya kelihatan dari raut wajahnya. Ya, atau tidak kasar kepada orang lain. Ini ngegas ya. Ngegas itu artinya keras gitu nadanya, marah-marah gitu, marah-marah tanpa sebab misalnya. Nah, seperti itu juga nggak bagus ya. Tentu kita harus belajar hal seperti ini ya. Lalu memberikan tempat duduk bagi orang tua dan ibu hamil. Ini biasanya pada saat banyak kerumunan orang ya. Lalu ada ibu hamil yang tidak dapat tempat duduk, misalnya seperti dalam bis atau di tempat umum atau di mall yang ada tempat duduknya, lalu lihat ibu hamil lagi nunggu orang. Nah, sebagai anak yang baik ya, tentu kita harus memberikan tempat duduk kita ya. Misalkan aja, mari Bu silakan duduk sini Bu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Itu tanpa sadar kita itu sudah belajar untuk menjadi orang yang baik, dan tentunya sudah tahu ya kalau orang baik itu pasti akan bisa dipercaya oleh orang lain ya, dan selalu banyak berkatnya ya. Dan yang paling penting adalah hidup yang damai sejahtera ya.
Lalu tidak bicara atau tertawa terlalu keras. Nah, ini sering yang dilakukan nih. Misalkan saja kalau di dalam kelas ya, di dalam sekolah, orang memanggil temannya lagi, misalnya berteriak, misalnya si A namanya Budi, contoh ya. Lalu si B memanggil si B yang namanya Aan, misalnya seperti itu ya. Aan, nah seperti itu. Nah, jangan seperti itu ya, kita datangi. Lebih baik bagaimana? Kalau dia tidak dengar, dipanggil misalnya dengan suara pelan, Aan, misalnya nggak dengar, kita datangi saja orang itu. Aan, nah disenggol atau gimana. Nah seperti itu ya caranya ya. Lalu tertawa terlalu keras. Ada yang lucu, kita lagi asik nonton atau apa, mungkin kita tertawa terbahak-bahak. Nah itu juga nggak bagus ya. Ya lebih baik kita tertawanya biasa saja, jangan terlalu keras gitu loh. Takutnya kenapa? Bisa mengganggu privasi orang. Apa saja tuh privasi orang? Kadang ada orang lagi sedang belajar atau membaca, atau juga orang lagi beristirahat ya. Seperti itu ya. Nah, tentu kita sudah belajar ya tadi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan ya. Nah, tentunya yang terakhir ini adalah norma hukum. Kalau kita perhatikan pada gambar ini ya, nah seperti ini. Ini ada polisi dengan pengendara motor ya. Ngapain ini polisi dan pengendara motor ini? Nah, mari kita bahas ya. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, polisi ini memaksa seseorang untuk memberhentikan sepeda motor atau pengendara. Ini wajib. Mengapa? Tugasnya polisi yaitu memeriksa surat-surat seperti STNK, surat tanda nomor kendaraan, atau SIM, surat izin mengemudi. Nah, tentu kalau anak SMP kalau naik motor apakah boleh? Iya boleh kalau sudah punya SIM. Saya ulangin ya. Anak SMP kalau sudah punya SIM berarti dia mungkin sekolahnya terlambat ya. Mungkin dia umurnya sudah 17 tahun mungkin, lalu mungkin sering tidak naik kelas ya sehingga umurnya itu 17 tahun ya. Kalau umur 17 tahun itu sudah bisa memiliki SIM. Bagaimana jika belum di umur 17 tahun? Tentu tidak bisa untuk mendapatkan SIM. Ya, itu ada undang-undangnya. Nah, lalu yang kedua adalah STNK. Kalau dalam pengendara wajib kita harus membawa STNK. Apa itu STNK? Ya, seperti tadi kepanjangannya adalah surat tanda nomor kendaraan. Kalau kita tidak membawa STNK, berarti bisa dianggap motor itu adalah kendaraan itu adalah hasil curian. Itu bisa dianggap seperti itu. Padahal kita lupa bawa. Maka biasanya kalau tidak membawa STNK, tidak membawa SIM, maka yang ditahan adalah kendaraannya dibawa polisi. Lalu kita suruh mengambilnya di tempat kantor polisi, di kantor polisi yang sudah ditentukan oleh polisi tersebut. Dan wajib membawa SIM serta STNK atau BPKB dan segala macamnya ya, surat-surat untuk motor tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Nah, seperti tadi saya sudah bahas ya. Jika kita tidak membawa surat izin, SIM mengemudi ya, itu sudah pasti kita sudah kena hukum ya. Itu sudah dianggap melanggar. Apalagi kalau kita sering melanggar lampu lalu lintas. Ya, lampu merah kita terabas. Apa itu lampu merah? Mungkin ada yang tahu? Nah, lampu merah itu adalah berhenti. Kemudian lampu hijau adalah berjalan. Nah, di sini yang paling sering terjadi adalah di saat waktu lampu hijau kita jalan, lalu tiba-tiba di lampu merah dari jarak jauh kita udah kelihatan merah nih. Ya, kita tambah gas, kecepatan tinggi, malah nerobos lampu merah. Seharusnya berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kecelakaan. Ya, itulah yang sering terjadi. Ya, kenapa? Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ego manusia itu sendiri. Ya, dia ingin cepat. Ya, atau dia ingin apa?
kita juga nggak tahu maksudnya itu bagaimana. Lalu kalau jika sudah terjadi kecelakaan, malah menyalahkan orang lain, itulah yang salah. Akhirnya muncul lagi di norma apa? Kesusilaan dan kesopanan, serta bersangkut paut juga dengan norma agama ya. Nah ini yang menjadi masalah ya. Maka oleh karena itu kita harus taat pada peraturan ya. Jangan melanggar aturan ya. Aturan dibuat itu bukan untuk dilanggar, melainkan supaya hidup tertib ya. Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Nah, inilah maksud dari norma hukum tadi, yaitu untuk apa? Menciptakan ketertiban. Kalau tidak ada hukum, maka hidup kita pasti akan berantakan ya. Bahkan bisa tidak damai ya. Karena manusia itu, saya ulangi lagi, memiliki ego. Egonya itu artinya apa-apa saya. Nah, itu yang berbahaya ya. Padahal kita hidup di dalam kalangan masyarakat. Jadi kita tidak hidup sendiri melainkan bersama orang lain ya.